ini definisi wisata itu belum sampai ke masyarakat. Jadi orang ketika dengar wisata itu lebih bicara soal ini, mohon maaf, bicara soal maksiat. Mindsetnya itu tidak ada untuk pariwisata. Gitu. Jadi dia nggak memahami bahwa pariwisata itu seperti apa. Gambaran dari berita-berita yang terjadi di Aceh itu membentuk stigma, untuk pemikiran yang sampai dengan sekarang itu masih negatif terkait tentang Aceh. Nah, ini yang kemudian menjadi problem sendiri bagi kita, terutama teman-teman yang bergerak di bidang kebudayaan atau pariwisata, untuk kemudian membangun bagaimana sih image Islam di Aceh misalnya, yang membuat orang bisa lebih nyaman, bisa lebih damai ketika dia berada di Aceh. Aceh itu tidak seperti yang digambarkan, tidak seperti yang diberitakan. Promosi yang dilakukan oleh pemerintah ataupun oleh pelaku usaha atau pelaku industri di dalam pariwisata sendiri pada hari ini belum dengan jelas menggambarkan apa yang terjadi terhadap kunjungan-kunjungan yang dilakukan oleh dalam tanda kutip non-muslim yang menjadi kita perbincangan tadi. Yang selama ini muncul kan lebih ke orang percaya pada stigma. Jadi begitu melihat Aceh langsung terbayang ini kawasan tertutup, orang yang fanatik, orang pelaksanaan syariat Islam yang tidak sesuai dengan hak asasi manusia. Tetapi kalau orang ke Aceh sendiri itu bisa melihat kehidupan ya normal dalam tanda kutip, bahwa aktivitas harian sama seperti di tempat lain. Sama artinya di Aceh ini orang masih berpegang kepada nilai-nilai keindonesiaan kita. Jadi syariat Islam itu tidak membatasi kita sebenarnya. Sebenarnya itu bukan hal yang perlu dikhawatirkan, karena itu hanya untuk orang Aceh, tidak untuk orang yang non-muslim. Iya, miss-nya tentu minimnya pertemuan ya. Minim pertemuan artinya minimnya kunjungan orang untuk melihat langsung Aceh. If you just go onto Google search and you write the word Aceh and you click on images, what's going to come up? You're going to see 20 or 30 pictures of mosques and then another 4 or 5 pictures of somebody getting whipped. Not good for tourism, yeah? Not good for tourism. And it also doesn't reflect the reality, yeah? Orang akan lebih melihat apa yang disampaikan oleh media. Dan saya kira kalau media kita itu masih terjebak dalam bad news is good news. Nah, sementara dalam konteks Islam yang lebih luas, misalnya tentang bagaimana adat istiadat, bagaimana interaksi dengan non-Islam di sini, dengan kawan-kawan misalnya Tionghoa, kawan-kawan dari banyak sekali kultur yang ada di sini, itu kurang. Sebenarnya perspektif itu mungkin saya katakan itu sedikit ada kesalahan ya, ada salah persepsi di luar. Aceh tidak pernah menutup pariwisata atau pendatang yang mau berwisata ke Aceh. Namun kita kan punya kearifan lokal. Ya, Aceh itu kita menjalankan syariat Islam, jadi kita harus ada hal-hal tertentu yang harus diikuti aturannya di Aceh begitu. What made me first fall in love with Aceh was definitely the scenery or natural environment. My first day waking up here and just seeing how beautiful the beaches were and the mountains and the forest. Yeah, for me it was like paradise, and I had been to a lot of, I'd already been to India and Thailand, Malaysia, all around Europe, so I've been to many places that people say are beautiful. For me, Aceh was, it was the beauty that made me, wow, I really like it here. But certainly I believe it's safe for both domestic and foreign tourism to come to Aceh, as long as you understand the culture. Achenese people are very welcoming. If you arrive to Aceh with good intentions, you're going to have no problems here, no matter what your race or religion or suku, tribe, whatever.
And I don't think, like I said before, I don't think that the culture and the religion is here has to be such a big barrier. Saya hanya menyampaikan bahwasanya Aceh tidak seperti yang Anda pikirkan. Karena apa? Kalau Anda berpikir bahwasanya Aceh itu sangat ekstrim, jangan berpikir kami masih ada di sini. Hari ini menuju ke Banda Aceh.